Counter anemometer fungsinya untuk mengukur kecepatan angin di ketinggian 2 meter. Baik, ini namanya alat Campbell Stokes. Ini berfungsi untuk mengukur lama penyinaran matahari. Seperti saat ini matahari kesini condong ke barat. Nah, kalau matahari terbenam itu di sini kita lihat ukurannya. Menara iklim mikro. Apa? Menara iklim mikro. Menara Paris. Mengamati suhu, kelembaban, Arah dan kecepatan. Nah, jadi panci penguapan itu biasanya satu paket sama si cup counter anemometer ketinggian 0,5 meter. Jadi Termometer tanah berumput. dulu Termometer namanya ASRS Automatic Solar Radiation System. Kalau di Indonesia kan itu alat otomatis radiasi. Automatic solar radiation. Nah, tapi di dalam satu alat ini ada banyak radiasi apa? Yang komponen yang banyak Solar unsur gitu. radiation. Jadi ada yang Radiation. matahari, ada Sistem. intensitas radiasi matahari, ada UVA, ada UVB, ada Ini. radiasi dari bawah. Jadi itu ada yang dibanding dengan balon sensornya ke bawah gitu. Jadi dalam satu alat ini mengukur banyak sekali energi matahari gitu. Nggak cuma satu. Dan kalau udah ada otomatiknya berarti dia otomatis. Wow. Sampler. Nah, jadi HVA sampler ini singkatannya adalah high volume air. High volume air sampler. Jadi alat ini fungsinya untuk mengambil sampel kualitas udara dengan sistem kerja. Dia kalau ini lagi nyala alatnya, jadi dia tuh memvakum, menyerap udara di sekitarnya ini. Kita nyalakan selama 24 jam. Jadi di dalam sini tuh ada juga namanya kertas pias, kertas pengamatan itu. Jadi sebelum kita pasang kertas piasnya kita timbang terlebih dahulu beratnya berapa. Nanti kita pasang, kita nyalakan selama 24 jam. Terus sistem kerjanya kan seperti vakum. Dia menyerap udara itu melewati si kertas pias tadi. Jadi si debu-debu dan aerosol yang ada di sekitar kita itu tertempel lah di kertas pias itu. Setelah 24 jam kita timbang lagi kertas piasnya. Jadi selisihnya kan dia otomatis makin berat. Nah, selisihnya itu adalah debu-debu yang menempel di kertas pias itu. Jadi semakin berat selisihnya, maka berarti kualitas udara di sekitarnya itu semakin jelek, semakin banyak debu-debunya. Ini udaranya ini nanti ini bolong. Dia masuk lewat sini terus ke vakum di bawah, terus melewati si kertas pias itu tadi. Jadi yang debu-debunya tadi bakal nyangkut di kertas pias itu. Konservatorium. Nah, foto dulu evapotranspirasi. Udah. Evapotranspirasi. Cocok aku TikTok. dapat fungsi Evapotranspirasi. untuk apa? Untuk mengukur. Ya, untuk jadi evapotranspirasi ada yang tahu nggak? Evaporasi. Jadi itu gabungan dari evaporasi plus transpirasi. Jadi evaporasi, jadi penguapan di permukaan dan transpirasi di tanaman itu tak sendiri. Nah, jadi sebenarnya alatnya itu ke bawah gitu. Jadi misal cara kerjanya jam 5 sore kita siram 10 liter air. Kita siram. Kemudian esok hari kita sampel.
Jadi kalau yang tadi HVAS sampler itu buat kualitas udara, yang ini buat kualitas air hujan. Jadi ini nanti kalau misalnya ada hujan, hujannya tertampung Nah, air hujan yang tertampung selama 1 minggu itu, kita ambil sampelnya itu setiap hari Senin. Jadi sirkulasi air dari hari Senin sampai hari Senin berikutnya itu tertampung di dalam satu tabung di dalam 1 minggu. Sudah. Ini rumah burung. Jadi ini namanya sangkar meteorologi. Meteorologi. Jadi sangkar meteorologi itu fungsinya adalah tempat untuk menyimpan si alat-alat pengamatan suhu ini, menyimpan termometer. Pengamatan suhu 0 sampai 10 mili. Jadi ketika sudah sampai 10 mili, airnya itu bakal terbuang dan dia ngulang lagi, start dari 0 lagi. Jadi kalau misalnya hujannya 20, maka ada 2 puncak di sini, ada 2 puncak. Alat-alat pengamatan cuaca secara otomatis. Jadi semua unsur cuaca diamati di satu menara ini. Jadi itu ada angin 2 meter, ada yang 10 dan arahnya, terus ada yang kalau seperti lubang-lubang. Mengukur kecepatan dan arah